Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Coba saya lanjutkan materi terkait dengan dasar analisa dan contoh dari analisa dari salah satu contohnya yaitu beban poin ya. Sebelumnya kita udah masuk di contoh dari analisis ya dengan notasi lah lebih kurang. Sekarang kita kepada contoh kasusnya lebih kurang seperti ini. Ini ada beban poin di mana ada beban poin yang sifatnya bersudut, artinya tidak tegak lurus, tapi nanti kita uraikan dalam bentuk konsep beban X dan Y ya. Kemudian ada peletakan sendi dan roll ya, sendi dan roll. Ini sendi, ini roll. Yang pasti kalau udah tumpuan seperti ini berarti ada kecil sama dengan 3 yang tidak diketahui ya, ataupun yang akan kita ketahui, berarti masih masuk di statis tertentu ya, masih masuk di statis tertentu. Di sini dapat kita lihat, hitunglah reaksi yang terjadi di tumpuan A dan B, baik reaksi vertikal maupun horizontal gitu. Dari contoh kasus ini, ya langkah kita yang pertama kita buat permisalan reaksi yang ada di tumpuan A dan B sesuai dengan jenis tumpuan yang bekerja ya. Jadi kita buat dulu reaksi yang bekerja di setiap tumpuan. Dari konsepnya ya, dari konsepnya ini kita udah ketahui permisalannya yang tadi bahwa di sendi akan ada dua yang akan kita cari terkait dengan vertikal dan horizontal ya. Di roll yang akan kita ketahui yaitu mengenai masalah vertikalnya saja gitu. Berarti kalau kita jumlahkan dua di sendi dan satu di roll, berarti 3 ya. Jadi masih masuk di dalam aturan statis tertentu. Di sini juga dapat kita uraikan teknis untuk mencari reaksinya. Sebelum kita menguraikan ya secara kondisi, kita harus mengetahui dulu konsep-konsep yang ada. Yang pertama itu yang akan kita cari yaitu hitung sigma momen A ya dan sigma momen B. Sigma ini artinya kumpulan ya, kumpulan dari gaya yang ada itu kita kumpulkan kepada satu titik. Ya, mana gayanya itu gaya yang tegak lurus bidang dikalikan jarak ya, terkait dengan momen gitu ya, terkait dengan momen. Dalam sigma momen A dan sigma momen B yang akan kita dapatkan nanti ada reaksi vertikal ya, baik itu reaksi vertikal di tumpuan A dan reaksi vertikal di tumpuan B. Dan ada nantinya setelah itu baru kita cari reaksi A horizontal. Kontrol terhadap reaksi A vertikal dan reaksi B vertikal ini kontrolnya di sigma vertikal ya, bahwa apakah betul reaksi A vertikal yang kita dapatkan itu dan reaksi B vertikal itu sama dengan aksi ya, aksi yang dari hitungan dari yang telah kita modelkan ya, dari yang telah kita modelkan. Baik, coba kita analisa. Sebelumnya kita uraikan dulu ya dari beban P1 ini yang kita udah ketahui ini bersudut gitu ya. Ada sudutnya 30 derajat. Seperti yang kita sampaikan di dasar hitungan yang sudut ini ya terkait dengan resultan gaya kemarin ya. Jadi tergantung dari pembentuk bidangnya. Yang ini pembentuk bidangnya di sumbu X, maka nilai cosnya di P1 cos alpha di sumbu X. Dan untuk vertikalnya itu di P1 sin alpha gitu. Maka P1 sin alpha itu alfanya 30 derajat 3 kN dikalikan sin 30 derajat sama dengan 1,5 kN. P1 cos 3 P1 cos alpha berarti 3 kN dengan cos cos 30 dapatnya sama dengan 2,59 kN ya. Jangan lupa satuan sekali lagi. Berarti yang P1 sin alpha totalnya 1,5 kN. P1 cos alpha itu 2,59 kN. Kita masukkan ke dalam konsep sigma momen A dulu terlebih dahulu. Berarti kalau sigma momen A, ini tumpuan A. Sigma momen A, semua gaya-gaya yang ada di bidang A, B itu dikumpulkan di tumpuan A nantinya ya. Nah, dengan perkalian jaraknya masing-masing. Baik. Di sigma momen A, kita mulai dari RBV terlebih dahulu. Jangan lupa salah satunya syaratnya itu
asumsi pergerakannya, jika nanti gaya ini menuju ke tumpuan A itu searah jarum jam, maka nilainya diambil nilai positif. Kalau dia nanti berlawanan arah jarum jam, maka diambil nilainya negatif. Di sini dari RBV ya, dari RBV di sini dapat kita lihat negatif. Ya, RBV mengapa begini? Karena dia perputarannya begini. Ya, perputarannya begini menuju tumpuan A. Kan ini nih. Maka dia nilainya negatif karena berlawanan arah jarum jam. Ini negatif RBV. Berapa jarak bidangnya? Ya, jarak bidang tumpuannya dari tumpuan B ke tumpuan A yaitu L. Ini L. 9 meter ya. Dari soalnya yang dapat kita lihat bahwa jarak antar tumpuan ya, dari tumpuan B ke P2 itu 3 meter, itu C. P2 ke P1 itu 4 meter ya, itu B, dan P1 ke A itu 2 meter. Nah, ya, makanya ini nilai A. Jadi kita buat dulu notasi apanya, rumusannya, negatif RBV dikalikan L, ini dia L-nya. Kemudian P2. P2 itu seperti ini, maka pergerakannya menuju ke tumpuan A itu lebih kurang seperti ini. Ya, maka dia menjadi nilai negatif ya, negatif P2. Jaraknya yang mana? Jaraknya yaitu antara B dan A. Maka P2 dikalikan B tambah A ya, B tambah A. Ini dia. Kemudian P1. P1 yang tegak lurus, ini kita kan udah menguraikan P1 cos alfa dan P1 sin alfa. Maka arah merah yang ini jatuhnya begini ke tumpuan A. Ya, merah ini begini ke tumpuan A. Saya coret dulu, walaupun sudah ada nih ya. Ini sudah ada. Ini begini, RBV. Yang ini begini, untuk P2 dan P1 arahnya begini, warna kuning. Ya, ke tumpuan A. Baik, jadi ini mengapa negatif, ini mengapa negatif, itu dia searah dan berlawanan arah jarum jam. Maka P1 yang searah jarum jam itu maka nilainya positif. Dikalikan terhadap jarak. Jaraknya itu A. Untuk P2 jaraknya B tambah A, B tambah A, ya kan pas di sini. Kemudian untuk RBV bisa saja kita buat C tambah B tambah A ataupun yang disebut dengan nilai L, ya nilai L. Baik, dari nilai ini maka ya yang akan kita lihat negatif RBV dikalikan L. L-nya berapa? 9 meter. Kemudian dikurangkan 2 kN, 2 kN dari P2, ini dia P2. 2 kN dikalikan 4 meter tambah 2 meter, 4 meter tambah 2 meter. Kemudian ditambahkan, ya tambahkan P1 sin alfa. P1 sin alfa yang ini, ya dapatnya 1,5. 1,5 dikalikan 2 meter. 2 meter dari titik P1 sin alfa ke tumpuan A, 2 meter. Sama dengan 0. Setelah itu, negatif RBP, ya kan ini udah kita ketahui negatif RBP kali 9 kan sama dengan 0 belakangnya, ini wajib ditulis karena sigma momen A sama dengan 0. Negatif 2 dikalikan 4 tambah 2 itu berarti 6 kali 2 negatif 12 ditambah 1,5 kN kali 2 ini dapatnya 3. Ini kita pindahkan ke setelah sama dengan 0 ya. Kita pindahkan ke setelah sama dengan 0 berarti totalnya itu yang awalnya perkalian ini negatif 12 ya. Berarti kalau kita pindahkan ke sama dengan 0 menjadi positif 12. Ini dia, positif 12 dikurangkan 3 kN per 9. 9 dari mana? 9 itu sebagai pembagi karena di sini sudah menjadi pengali. Pengali kalau dipindah ke setelah sama dengan akan menjadi pembagi. Ya, sekali lagi, ini mengapa positif? Karena sudah dipindahkan ke sama dengan nolnya. Maka di sini masih tetap negatif RBP. Totalnya sama dengan 1 kN. Berarti RBP negatifnya ini kita pindahkan kemarin negatif 1 kN. Seperti yang penjelasan yang di awal, karena di sini dapatnya negatif, ya, dapat negatif, maka kita akan positifkan. Maka permisalan tanda kita itu kita rubah. Seharusnya ya realnya di lapangan itu yang ini. Ya, realnya di lapangan yang 1 kN RBP-nya dengan reaksinya ke bawah untuk RAV ya. Ini wajib kita kondisikan ya, harus kita rubah untuk perubahan tanda ini akan menjadikan nilai negatif menjadi positif ya, itu. Baik, untuk itu tadi untuk RBV. Sekarang berapa untuk RAV? Ya kan, reaksi A vertikalnya. Untuk reaksi A vertikal berarti kita untuk mendapatkan nilai RAV yaitu dari sigma momen B. Sigma momen B sama dengan 0. Kita mulai dari sini ya, bentangnya dari tumpuan A ke tumpuan B yang tegak lurus yaitu RAV terlebih dahulu ya, tegak lurus bidangnya, ini tegak lurus bidangnya. RAV ya dikalikan ke L. Searah jarum jam. Ya, searah jarum jam. Ini dia yang biru ini saya buat searah jarum jam. Berarti RAV dikalikan L.
Kemudian P1. Setelah itu kita jumpa yang tegak lurus yaitu P1 sin alfa. P1 sin alfa yaitu yang ini panahnya begini, berarti dia negatif P1 sin alfa. Dengan jarak yang mana? Jaraknya dari B tambah C. B tambah C, ya. Berarti B tambah C 1,5 kN, 4 meter tambah 3 meter, ya. Kemudian P2, P2 kita berjalan lagi jumpa P2. P2 berarti kan begini nih, ya, menuju ke RBV. Bukan dia memutar begini kan, seharusnya dia harus memutar begini ya, mengangkatnya. Makanya ini arahnya searah jarum jam. P2 dikalikan C. Positif karena searah jarum jam. Nah, oh maaf, ini sama dengan seutuhnya, kita hapus. Oke, baik. Kemudian dari RAV kali 9 meter, ya, ini dia RAV dengan panjang L 9 meter dikurang 1,5, ya, dikurang 1,5 dari mana? Dari P1 sin alfa ini, ya, dikalikan 4 tambah 3, 4 tambah 3. Kemudian positif P2 yaitu positif 2 kN dikalikan jaraknya 3 meter. Dapatlah kita dari kondisi ini, maka negatif 1,5 dikalikan 4 tambah 3 ini dan positif 2 kilo dipindahkan ke sama dengan 0, hasilnya begini nih, B kurang. 10,5 ini awal negatif menjadi positif, kemudian yang ini positif menjadi negatif. 10,5 dikurangkan 6, ya, per 9 meter. 9 meter ini supaya untuk mendapatkan RAV-nya berapa, ya. Dapatlah 0,5 kN. Karena di sini sudah positif, maka kita tidak perlu lagi merubah dari asumsi asumsi reaksi yang kita tandai ini, ya. Berarti ibaratnya asumsi kita udah betul nih, ya, reaksi dari sini dia menuju ke atas. Oke, baik. Itu dia untuk sigma momen A. Baik, kemudian dari kondisi asumsi ini kita udah dapat RAV dan RBV. Pertanyaannya, kira-kira sudah mendapatkan hasil yang diinginkan nggak? Artinya RAV dan RBV dengan aksi yang ada. Apakah reaksi kita sudah tepat yang kita hitung gitu ya? Maka itu bisa kita kontrol melalui sigma vertikal, ya. Bisa kita kontrol melalui sigma vertikal sama dengan 0. Sigma vertikal sama dengan 0 berarti kita ambil yang gaya-gaya pada bentang yang ada itu yang tegak lurus bidang tanpa dikalikan jarak, ya, tanpa dikalikan jarak. RAV ada, P1 sin alfa ada, RBV ada, P2 ada. Ya, itu yang arahnya tegak lurus bidang. Bidang kerja kita kan yang ini nih. Ya, dari A ke B bidang kerja kita yang ini. Berarti saya asumsikan, asumsi arah panah ke bawah itu positif, ya, asumsi berarti kan boleh kita rubah nantinya, tetapi harus konsisten gitu ya. Asumsi arah panah ke bawah itu positif untuk gaya vertikal dan sebaliknya. Ya, berarti yang arah panah ke atas menjadi negatif, ya. Berarti P1 dari yang P1 yang ini, ya, P1 ini nanti kita uraikan, yaitu yang kita gunakan P1 sin alfa ini, ya, P1 sin alfa. P1 sin alfa ini positif. Saya asumsinya saya pakai arah panah ke bawah itu positif, ya. Ini dia yang tegak lurus bidang. Kemudian berarti P2, RAV dan RBV itu negatif, ya. Berarti P1 sin alfa kurang P2 kurang RAV kurang RBV sama dengan 0. Baik, dapatlah nilainya 1,5 kN dari sini, 1,5 kN P1-nya tadi. P1,5 kurang 2 kurang 0,5. RAV-nya kita gunakan negatif 0,5, ya. Karena awalnya tadi kan 0,5 nih. Tapi negatif dari mana? Dari asumsi bahwa yang kita gunakan di vertikal. Jadi kita tidak lagi menggunakan yang hitungan di sigma momen, tapi kita sudah menggunakan asumsi yang di vertikal. Negatif 0,5 walaupun awalnya positif menjadi negatif karena tanda dari arah gaya, ya. Arah gayanya tadi P2 itu ke atas. Asumsi saya yang ke atas itu mendapatkan nilai negatif. Kemudian kurang RBV. Kurang RBV nilai aslinya tadi sebelum kita rubah yaitu negatif 1 gitu. Maka kita gunakan di sini negatif dari sini, negatif 1 dari nilai RBV awal, yaitu negatif 1 yang ini. Oke, baik. Maka negatif kali negatif dapatnya positif, ya. 1,5 dikurangkan 2 kurang 0,5 dikurangkan 1, ini dapatnya positif, ya. Ini dapat jadi positif 1 kN, 1,5 ditambah 1 yaitu dapat 2,5 dikurangkan 2,5 yang dari sini. Maka nilai sama dengan 0. Berarti ini sudah oke, ya, karena keinginannya memang sigma vertikal kontrolnya itu sama dengan 0 dan berarti reaksi A vertikal, reaksi B vertikal kita setelah kita cari dari sigma momen sudah betul. Karena waktu dikontrol itu sama dengan 0. Wajib kontrolnya itu sama. Kalau misalnya waktu kita jumlahkan dari sigma vertikal ini tidak mendapatkan 0, maka pasti ada kesalahan
penginputan mungkin kita cek dulu penginputan dari ini rumusan yang ada. Kalau memang betul sudah, berarti ada kemungkinan kesalahan dari perhitungan di sigma momen RAV untuk mendapatkan RAV dan perhitungan sigma momen untuk mendapatkan RBV. Itu wajib kita cek kembali. Kemudian setelah dapatkan sigma vertikal, kita harus mencari sigma horizontal, ya. Sigma horizontal itu karena mengapa ada nilai sigma horizontal di sini? Karena ada nilai di mana bentukan dari P1 gitu, ya, P1. Asumsi saya yang kedua, asumsi arah panah menuju tumpuan itu positif dan sebaliknya untuk gaya horizontal ya, berarti yang keluar dari tumpuan itu negatif. Yang RAH itu kan menuju tumpuan, ini tumpuannya. Ya, makanya saya buat ini positif. P1 seutuhnya memang bentuknya menuju tumpuan, tetapi dia kan keluar nih. Ya, keluar. Maka dia menjadi negatif ataupun berlawanan dari asumsi saya yang di RAH. RAH saya kalau begini dia positif, berarti kan harusnya yang positif arahnya begini nih, ya. Jadi positifnya sebenarnya harusnya mengikuti dari RAV yang ada gitu. Berarti sebenarnya begini nih. Nah, ya kan? Nah, berarti dari konsep ini harus kita harus kita kondisikan, ya. Nah, baik, itu dia tadi RAH kurang P1 cos alpha sama dengan 0. RAH sama dengan negatif P1-nya kita pindahkan kemari, maka jadi tinggal P1 cos alpha, berarti RAH-nya 2,59 kN. Karena ini positif, maka RAH permisalan tanda kita sudah betul, yaitu arahnya menuju tumpuan ini, ya. Itu kondisinya. Baik, itu dia hasil perhitungan kita. Nanti kita masuk kepada analisis analisis dari gambar bidang momen, nanti gambar bidang geser dan normal, ya. Ini dulu untuk saat ini. Terima kasih dari beban titik yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.